Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita dan kita akan membicarakan mengenai plagiarisme. Bukannya belajar bagaimana melakukan plagiarisme ya atau penciptaan, tetapi kita mengenali praktek-praktek plagiarisme dan kemudian yang terpenting adalah bagaimana menghindarinya supaya tulisan yang kita hasilkan nanti tidak terjebak pada praktek-praktek ini sehingga dianggap melakukan pelanggaran etika akademik. Plagiarisme adalah salah satu kesalahan atau pelanggaran etika akademik yang dianggap sangat berat ya dan risikonya sangat tinggi. Baik, nah ada 3 poin yang akan kita bicarakan. Yang pertama kita akan bicarakan lebih dahulu adalah pengertian apa yang dimaksud dengan plagiarisme. Setelah itu kita akan diskusikan bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk plagiarisme yang biasa terjadi dalam sebuah tulisan, dan yang terakhir kita akan melihat beberapa contoh ya, beberapa contoh plagiarisme tersebut. Baik, kita akan lihat definisinya lebih dahulu. Ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan plagiarisme sebagai pengambilan karangan, pendapat dan sebagainya milik orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Winkler and McKeown itu mengatakan bahwa plagiarisme itu ada yang terang-terangan, tetapi ada yang dilakukan tanpa sengaja. Plagiat yang terang-terangan ini melibatkan usaha yang sadar dan disengaja untuk mencuri kata-kata atau gagasan orang lain dengan motivasi mendapatkan penghargaan yang sebenarnya yang tidak layak diterima oleh sang penulis tersebut. Tetapi ada juga plagiarisme yang tidak sengaja. Tidak sengaja ini karena ketidaktahuan ya, ketidaktahuan bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh penulis itu adalah praktek plagiarisme, dan biasanya ini yang banyak juga terjadi. Jadi orang tidak berniat untuk menjiplak atau melakukan plagiarisme, tetapi dia kemudian ternyata melakukannya hanya gara-gara dia tidak tahu bahwa praktek itu atau cara penulisan itu termasuk dalam praktek plagiarisme. Nanti kita akan melihat beberapa hal terkait dengan hal itu supaya kita tidak mengalami plagiarisme yang tidak disengaja ini. Nah, kemudian mengapa plagiarisme itu dilarang atau ditabukan di dalam lingkungan akademik maupun di dalam dunia kreatif ya, karena tidak hanya tulisan tapi juga video, bisa lagu, bisa karya seni ya, tidak hanya karya ilmiah yang dimana orang bisa melakukan praktek plagiarisme ini ya. Yang pertama adalah plagiarisme adalah perbuatan tidak jujur jelas ya, karena ia merampas penghargaan yang seharusnya merupakan hak orang lain atau penulis aslinya. Plagiarisme berarti juga tidak mengakui ya, prestasi orang lain. Plagiarisme itu kalau teman-teman berkunjung ke kampus fisik, di sana ada begitu banyak banner ya. Plagiarisme itu mencuri ya, karena itu adalah sebuah bentuk kejahatan sebenarnya, karena hak orang lain, milik orang lain diaku menjadi miliknya sendiri. Kemudian Boris Kraft di bukunya itu mengatakan bahwa tulisan atau karya tulis itu merupakan karya pribadi, sehingga karena itu karya pribadi mestinya harus lebih banyak mengungkapkan gagasan pribadi dan bukan gagasan orang lain, sehingga garis besar maupun kesimpulan yang kita buat atau kita tuangkan dalam karya tulis kita itu adalah pendapat kita sendiri. Sedangkan kalau kita mengutip ya, mengutip pendapat orang atau mengutip kalimat dari tulisan orang atau buku orang, itu hanya berfungsi sebagai penunjang saja, penunjang dari gagasan atau ide yang kita miliki sendiri. Nah, alasan yang lainnya yang dikatakan oleh Hidayat tahun 2003, dia mengatakan bahwa dalam konteks yang lebih luas, plagiat akan menghambat upaya intelektual untuk menuju kebenaran dan mengendurkan semangat untuk berinovasi dan produktif kerja ilmiah, sehingga merugikan pemanfaatannya bagi masyarakat. Apa yang ingin dikatakan Hidayat adalah praktek plagiarisme, penjiplakan itu bisa membuat para penulis itu putus asa ya, kehilangan semangat. Susah-susah dia menulis tiba-tiba dicontek oleh orang lain dan tidak disebutkan hak ciptanya, tidak disebutkan siapa penulis yang sebenarnya. Itu membuat orang-orang yang berbakat, orang-orang yang kreatif kemudian tidak mau, bisa discourage ya, jadi putus asa atau jadi malas untuk menghasilkan karya. Saya mendengar bahwa Andrea Hirata, mungkin Anda tahu ya, Andrea Hirata itu penulis buku Laskar Pelangi, itu memutuskan tidak lagi menerbitkan buku di Indonesia. Mengapa? Karena begitu bukunya terbit, tiba-tiba saja sudah terjadi pembajakan, dan pembajakan itu juga bentuk plagiarisme ya, tidak mengakui dan tidak memberikan hak kepada penulis aslinya, dan kemudian diproduksi secara massal sehingga sang penulis asli itu tidak mendapatkan imbalan yang mestinya ya terima.
Nah, ini adalah pengertian plagiarisme, dan kemudian juga mengapa atau alasan mengapa plagiarisme itu tabu atau menjadi sebuah kegiatan atau aktivitas yang dianggap melanggar etika atau norma di dalam dunia intelektual.